Bergabung grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergabung Bapak Ibu, sahabat PED yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak tayangan ulang dari webinar PED seri ke-133 yang berjudul Hidroterapi, Terapi Sederhana, Manfaat Luar Biasa. grup ahli geria. Air adalah sumber kehidupan, namun bukan hanya itu Bapak Ibu. Air juga menyimpan manfaat besar bagi kesehatan. Melalui hidroterapi kita akan belajar bagaimana terapi dengan media air dapat menjadi sarana sederhana namun efektif untuk menjaga kebugaran, kesehatan, bahkan membantu proses pemulihan tubuh. Dalam tayangan ini, kita akan dibimbing oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Prabowo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Finasim SEMM Aifoka, pakar kesehatan lansia dan spesialisasi geriatri. Menempa diri. Mari kita simak, semoga ilmu yang disampaikan memberikan manfaat, membuka wawasan, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali para lansia Indonesia, semoga kita semuanya setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Para lansia di mana berada, para penyalansia, para lansia yang saya sayangi, yang saya hormati, kita bertemu lagi pada acara yang menyenangkan ini, yaitu acara bincang-bincang tentang hidroterapi pada kesempatan yang baik ini. Ya, jadi manusia yang normal pasti punya harapan kita pasti pengen bahagia sepanjang waktu. Tetapi ternyata kebahagiaan kita ini kadang-kadang terganggu ya. Kebahagiaan terganggu akibat apa? Akibat 1, 2, 3 atau 4. Satu, sakit. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga, karena ketidaktahuan atau kebodohan yang kepada nafsu yang tidak terkendali. Nah, penyebab biang hampir semua problem di dunia ini pada setiap pribadi, yaitu adalah sakit. Sakit sebabnya macam-macam. Kalau disingkat namanya badai pamit ya. Bawaan atau kongenital atau herediter. D. Defisiensi, kekurangan bahan tertentu, apakah itu mineral, atau apa vitamin, atau protein, atau apapun, atau seng ya. Kemudian bisa juga karena degeneratif, yaitu plus aus karena bertambahnya umur, sehingga dipakai mengalami kemunduran ya. Badi pamit, P-nya apa? Pikiran atau perasaan, itu sakit psikosomatik. Kemudian apa lagi? A. Autoimun disease, semacam kepahitan tubuh atau alergi ya. Kemudian M. Metabolik, ya kekacauan kerja tubuh seperti kolesterol, triglycerid tinggi, asam urat, diabetes mellitus, tiroid. Nah, infeksi ya.
infeksi bisa menjadi penyebab sakit seseorang ya. Apa karena virus, bakteri, jamur, atau parasit lainnya ya. Yang kedua, iatrogenesis. Ini khas untuk lansia ya. Sakit gara-gara pengobatan. Apakah efek samping pengobatan atau pemeriksaan ya. Terakhir T, apa itu? Trauma. Trauma itu karena benturan atau tersiram, terkena radiasi, kena aliran listrik, atau ya apapun. Ya trauma mekanik, kemis, radiatif, dan lain sebagainya termasuk elektrik ya. Dan T yang kedua adalah tumor jinak tumor ganas atau cancer. Inilah penyebab yang ke terakhir dan terakhir-terakhir adalah tak dipakai yang seharusnya. Jadi seorang itu bisa sakit gara-gara body pamit ya. Bawaan, congenital hereditary defisiensi degeneratif, pikiran atau perasaan atau psikosomatik, autoimun disease atau alergi, metabolik karena kekacauan tubuh kita, I infeksi, I atau T trauma tumor, kemudian tak dipakai seharusnya. Seseorang bisa sakit gara-gara menggunakan tubuh kita salah sehingga timbul penyakit. Itu gangguan ya. Kemudian itu penghalang pertama sakit, penghalang kedua adalah apa itu? Miskin, miskin itu bukan tidak dosa, tapi nggak enak ya. Gagal miskin, tidak bisa beli bahan makanan yang ideal, yang kita inginkan, kita harapkan ya. Kemudian miskin sebabnya macamnya bisa lihat di YouTube pada tayangan dulu ya, ada 4 tayangan tentang mengapa orang miskin dan gimana solusinya. Kemudian yang ketiga adalah ketidaktahuan, karena kita tidak tahu, akhirnya kita melangkah langkah yang salah, cara hidup salah. Padahal cara hidup yang sehat itu ternyata murah gitu ya, murah meriah, menyehatkan. Tapi karena salah, ya udah boros pula. Kadang-kadang kita menggunakan pengobatan yang tidak pas, akhirnya malah jadi penyakit ya. Kalau kita tahu bisa menghemat dana, banyak sekali pengobatan-pengobatan yang bisa dilakukan dengan penghematan dana ya. Kemudian yang terakhir body pamit ya. Maaf, karena tadi pertama mengapa penghalang adalah sakit, yang kedua miskin, ketiga ketidaktahuan, yang terakhir nafsu yang tidak terkendali. Ini penghalang paling sulit. Nafsu yang tidak terkendali. Seseorang bisa saja gagal bahagia meskipun dia tuh sehat, meskipun dia pintar, meskipun dia tuh kaya, tapi karena nafsunya nggak bisa dikendalikan, sehingga ada sifat serakah, rakus, tidak pernah puas, selalu haus, selalu lapar, sehingga dia akan merusak dirinya sendiri dan merusak sekitarnya. Inilah paling berat ya, nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Karena itulah seseorang untuk bahagia dan bahagiakan sekitarnya dibutuhkan satu kemampuan mengendalikan diri, dan itulah tidak cukup dengan ilmu, tapi harus pengamalan, pendalaman agama. Filsafat juga bisa, Buddha juga bisa, tapi yang benar mutlak ada dengan pendekatan agama. Nah, sekarang saya kupas salah satu terapi dalam kehidupan manusia. Karena di PED ini, Practical Elderly dari Isma Yogyakarta, Probo, Eko, dan Dewa, ini menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya praktis-praktis dan bersifat cost effectiveness, menghemat dana ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan paparkan secara cepat saja, eh, meskipun sederhana ya, eh, mengapa seseorang, maaf ini, tentang salah satu terapi, yaitu hidroterapi. Jadi dalam penanganan pengobatan di dalam ilmu geriatri, kita tidak hanya pengobatan pakai farmakologis atau obat-obatan, apakah suntik, kapsul, infus, tetapi juga pakai obat-obat pengobatan dengan cara pendekatan herbal nutrition, pendekatan herbal, gizi, pendekatan spiritual, psikologi, sosial, terapi kerja, dan termasuk terapi dengan air ya, namanya hidroterapi. Ya, ini gambarannya nih, ada mbak-mbak baru nih di spa ini ya. Ya, jadi mandi sauna ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya sayangi, hidroterapi adalah satu metode pengobatan menggunakan air, namanya hidro ya, air ya. Airnya bisa berupa uap, gas, atau yang lainnya. Ada mandi pakai mandi es ada ya. Tapi ini belum lazim, di beberapa belahan dunia juga sudah pakai. Tapi ternyata kalau nggak semua orang kuat ya. Kalau kuat memang sangat luar biasa, tapi nggak kuat bisa malah jadi sakit pula ya. Dan air ini air bentuk gas, cair maupun yang lainnya, dan bisa dengan dimainkan, airnya dipanaskan atau didinginkan. Tujuannya apa? Untuk meringankan kondisi kesehatan yang mengganggunya atau tidak nyamannya. Nah,
Hidroterapi ini sering dipakai teman-teman kita sejawat kita dari spesialis KFR ya, kedokteran fisik rehabilitasi medik ya. Pada teman-teman dari para AIVO juga bisa, AIVO K, AIVO Fit ya. Kemudian juga dipakai para ahli geriatri ya. Ahli neurologi juga ada beberapa pakai, beberapa ahli psikiater ya. Kesehatan jiwa juga pakai terapi air untuk apa? Untuk mengurangi sakit, untuk mempercepat pemulihan, meningkatkan kenyamanan hidup, mengurangi stres, dan akhirnya apa? Quality of life-nya bagus, ya. Kualitas kualitas hidupnya bagus. Nah, hidroterapi ini punya nama lain, namanya namanya balneoterapi, karena menggunakan air mineral dan air panas alami. Jadi kalau orang-orang pakai balneoterapi biasanya pakai apa ya? Pakai alami dari spa, tapi pakai air alami ya, air yang memang panas ya. Kemudian yang kedua, hidroterapi juga punya lain selain banioterapi ada dengan namanya aquaterapi, yaitu terapi ini biasanya dipakai teman-teman pada para ahli rehab medik ya, seperti KFR ya, untuk latihan di dalam air dan pada fisioterapi juga demikian ya. Ada juga namanya termoterapi, yaitu terapi menggunakan air yang dihangatkan atau didinginkan. Dingin panas dingin ternyata luar biasa manfaatnya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, yang disayang Allah. Nah, mungkin kita bertanya-tanya dari mana asalnya terapi ini. Memang terapi ini sudah lama banget berabad-abad yang lalu. Di Mesir kuno sudah ada ya. Tapi pakai air hangat dan tambahin minyak-minyak dan bunga-bunga biar harum untuk pengobatan badan-badan yang nggak yang masuk angin nggak enak badan jadi pegel-pegel. Begitu pakai mandi di sini menggunakan mandi campuri airnya diberi air yang hangat campuri minyak dan bunga-bunga jadi nyaman. Ada budaya dari selain Mesir kuno dari Yunani dan Romawi kuno ya. Dulu nih ya, sekarang sudah jadi masih artinya bukan sejak dulu sudah ada budaya ini ya, yaitu dengan menggunakan air untuk pengobatan di gim-gim ya, di gim untuk kebugaran. Jadi di rumah-rumah pemandian ya, di rumah pribadi ya. Kalau orang-orang Romawi di tempat pemandian umum ya. Jadi dahulu para peradaban ya Romawi itu pakai air mandi ini untuk pengobatan ya. Akhirnya anak mandi uap, mandi hangat, mandi air dingin. Memang itu kesehatan niatnya gitu. Dan sahabat-sahabat saya ini, dan ini kejadian ini dari peradaban dari tadi yang Mesir kuno, Romawi, kemudian Yunani, akhirnya di Eropa dikembangkan juga. Tapi ini udah modern. Siapa yang tokohnya itu? Seorang tokoh, seorang petani ya, petani Austria yang hebat ya di daerah Ganterberg, Austria. Di sana namanya Vincent Visnit ya. Visnit ini seorang petani tapi kreatif banget pada abad 19. Jadi pada abad 19, 1800 sekian ya, 1800 sekian ini si Visnit ini pelopor dan menggunakan terapi air untuk mengobati penyakit-penyakit pegel-pegel, sosok-sosok nggak penak badan. Nah, dia meskipun petani cerdas sekali ya, menggunakan pusat hidroterapi pertama di Austria di kota Gravenberg. Nah, tetapi kemudian yang mengembangkan lebih besar adalah Sebastian Neck ya. Ini seorang pendeta Jerman yang menggunakan apa ya, satu figur yang sangat terkenal dan mengembangkan hidroterapi di Eropa. Jadi ini Sebastian Neff ini yang mengembangkan dari apa yang dipakai oleh Vincent Fresnet ini. Nah, sahabat-sahabat saya, ini sejarahnya ya. Biar tahu dikit sejarah-sejarah gitu. Biasanya kalau orang tua itu cerita sejarahnya. Nah, sekarang bagian penggunaan hidroterapi ini. Siapakah pengguna-pengguna itu? Siapa usernya ya? Nah, pengguna hidroterapi itu ada yang muda, ada yang tua, ada yang tua banget. Pada dewasa muda, usia 20-40-an tahunan ya masih muda nih. Ini dipakai untuk apa? Untuk ya untuk biar badan rileks, nyaman, nggak kesel ya. Aku baru habis olahraga, waduh habis wisata jauh ke Jawa, lemburan luar biasa, punya gawe, nah bisa rileks, biar pulih seger badannya untuk mengatasi itu bulik ya stres. Nah, dia itu terapi mandi kungkum yang nyaman pakai ilmu nih. Nah, pakai beberapa teknik nanti kita kupas meskipun secara kulit-kulitnya saja ya sambil olahraga. Tapi pada orang-orang yang lebih uh, dua tadi yang muda ya 40 sampai 70 tahunan yang pada namanya parubaya ya. Parubaya itu ada katakan beberapa apa pendapat para pakar itu kata 40 sampai 65 ya, di bawah 65 ya. Ini untuk apa sih? Kasih nyeri. Jadi udah punya tuh
untuk pengobatan nih, bukan relaksasi, tapi untuk pengobatan. Ada radang sendi lutut, osteoartritis, terutama lutut ya. Kemudian ada low back pain ya, jadi punggung bawah. Kemudian sendi pergelangan kaki, tangannya kaku-kaku, pinggangnya waduh, jadinya nggak luar biasa. Eh, udah bentuknya nggak normal, ada di kaki X, ada kaki O, sakit banget. Kalau jalan di daratan nggak nyaman kan itulah ya dia pakai terapi air ini. Dan pada lansia di atas 70 tahun, makanya ini itu terapi bisa dipakai untuk lansia dan non lansia ya. Untuk apa? Biasanya itu terapi untuk orang tua itu untuk mengatasi problemnya, hidupnya jadi berkualitas karena dia memang nyadari bahwa aku punya sakit radang sendi lutut ya paling sering ya, apalagi yang dulu pernah gemuk ya, kemudian makannya tidak cukup mengandung kalsium dan vitamin D. Nah, kakinya mulai berubah bentuk bengkok ya, udah kayaknya udah timbul sakit yang luar biasa, dipaksakan kalau dari duduk berdiri nyeri, nanti berdiri ke duduk nyeri pula, habis berdiri pas berdiri nggak apa-apa. Nah ini sahabat-sahabat sayangnya, jadi ini jadi tujuannya adalah gimana aku bisa berjalan lagi. Banyak yang akhirnya dia nggak bisa berjalan, dia di atas kursi roda didorong orang, aduh hidupnya di saat tua kok kayak gitu ya, kasihan sekali. Dan biayanya macam-macam ya, ada yang murah, ada yang mahal ya. Tergantung fasilitasnya ya. Apakah milik pribadi atau di klinik-klinik di rumah sakit atau di pusat-pusat kesehatan. Bayarnya nggak sama, ada yang $30. Tergantung ya. Kalau di satu ada yang 150.000, 200 tergantung ya. Jadi ini, nah sekarang kita akan kupas pasal nengen-nengannya. Sahabat-sahabat sasangi, nah sekarang itu terapi itu ada berapa macam? Banyak sekali, tapi setidaknya ada 4 yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pertama adalah mandi air hangat atau dingin ya. Jadi baik mandi hangat atau dingin. Bisa hangat dan dingin ya. Jadi terapinya kombinasi, ada jangan satu air tapi ada juga kombinasi 2 air ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan sirkulasi darah ya, biar jantung jadi lancar, membuang limbah dengan lancar pula, otot yang tegang jadi rileks kendor, yang meganggang kaku ya, termasuk mengurangi inflamasi atau peradangan. Yang kedua ada hidromassage ya, suatu pijatan air tadi, airnya itu memijat karena disemprot dengan jet pam ya, disemprot jadi jet airnya, nanti air yang memancar itu seperti memijit ya, nanti memijit itu pancaran airnya mengalir, makanya kita juga di rumah bisa bikin sendiri sebenarnya kalau yang ini pakai mesin yang bisa memompa pancaran airnya bisa kencang sekali ya. Yang ketiga mandi sauna atau steam room ya, pakai uap yang dipanaskan, nanti air yang dipanaskan tujuannya apa? Membuka pori-pori tubuh keringnya biar banyak. Diyakini para para orang yang pakai spa ini diyakini sebagai detox ya. Nah, kemudian yang terakhir terapi air kolam. Nah, ini yang paling banyak disukai ya. Ada lansia-lansia, kadang-kadang Bapak Ibu yang para lansia yang punya anak kaya ya, punya kolam renang sendiri atau pakai kolam renang yang ada bilik umum cuma kita berlangganan ya. Berlangganan pada hari ini jam ini pakai itu kami bayar, kita sewa nggak beli orang lain masuk. Itu bisa. Itu di beberapa tempat bisa dan itu memang sangat dilindungi. Kenapa? Memang ada klub-klub yang memang begitu karena memang anggotanya banyak supaya memang nggak terganggu ya, tidak mengganggu orang dan tidak terganggu orangnya. Dan ini terapi luar biasa ya, sahabat-sahabat, nanti akan saya kupas sedikit-sedikit ya, meskipun tidak mendalam tapi lumayan ya, paling nggak dari pencerahan kita. Yang jelas itu terapi sangat efektif untuk artritis, yaitu osteoartritis, apakah di bagian lutut, pergelangan, pinggang, dan bagian termasuk nyeri otot, mialgia ya. Mialgia ini termasuk cedera raga, berkepelintir, sprain strain ya, dan ada gangguan aliran darah yang tidak lancar. Nah sekarang sahabat-sahabat saya sayangi, bentuk terapinya kan tadi mandi air hangat dingin, kemudian itu massage, sauna, dan terapi air kolam. Nah kita akan kupas satu-satu ya. Mandi air hangat. Mandi air hangat itu sangat banyak manfaatnya ya. Jadi orang tadi masuk ke dalam mandi air, airnya hangat itu. Dan ini membantu apa? Melonggarkan otot tadi. Otot tadi jadi semacam dihangatkan, jadi rileks ya. Ketegangannya, kekakuannya reda, tegangnya reda. Dan ini sendi-sendi juga jadi nyaman ini. Dipakai air ini ya, pakai sih. Jadi yang kaku otot tadi ya kayak kontraktor, jadi agak kendor dikit, ya kaku sendi. Nah ini ternyata kalau dipakai mandi air hangat ini membuat nyeri otot itu hilang. Makanya banyak eyang-eyang, bapak ibu kita, nenek-nenek kita aduh sungguh banyak yo gitu. Itu jadi enak memang kesel hilang ya.
Jadi setelah kau pergi jauh, misalnya anaknya, istrinya atau suaminya dari jauh, mandi dulu deh, Mas Pak, gitu, mandi, Eyang mandi dulu, atau Gus, nah, gitu, cucuku yang sayangnya mandi dulu. Nih, bakul masuk kamarnya kakung itu udah ada nih, ada airnya pakai air dingin air hangat. Ya ini kalau yang sudah keluarga yang mampu kan bisa pakai apa ya, langsung pakai apa air hangat yang udah dingin hangat jadi style ya. Itu yang pertama, mandi air hangat juga bisa meningkatkan sirkulasi darah. Jadi mekanismenya adalah suhu hangat tadi menyebabkan vasodilatasi, pelebaran jalan darah. Nah, dengan pelebaran jalan darah meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi lancar semuanya. Nah, dan lancarnya ini sekaligus membawa oksigen dan nutrisi ke lokasi tubuh merata, sekaligus membawa lancarnya darah, membawa produk limbahnya, hasil metaboliknya juga dibawa keluar itu ya. Jadi melancarkan peningkatan sirkulasi darah. Itu dari yang kedua. Yang ketiga, mandi hangat juga punya manfaat meredakan stres ya. Jadi orang yang stres cemas, wah tadi habis apa atau besok mau tampil atau nah, tadi mau tampil atau tadi aku udah habis breng dengan teman dengan di bos ya udah mandi aja, mandi air hangat ini ya. Ternyata mandi air hangat bisa merangsang sistem parasimpatis ya. Parasimpatis itu kalau yang duduk-duduk aja agak lambat. Dik. Nah, ini membuat relaks ya. Dan relaksasi ini membuat nyaman, denyut jantung lebih tenang, apa mulai lebih baik. Kalau simpatis kan merungsung ya. Dan ini cemasnya menurun, merasakan meningkatkan rasa mood nyaman, memberikan rasa nyaman saat dan ada jurnal dari Complementary Therapies and Clinical Practice menunjukkan bahwa hidroterapi ini menurunkan kadar kortisol. Kortisol adalah hormon stres dari suprarentalis ya, karena ginjal bisa menurunkan sampai berapa kadar kortisol? Sampai 20-40% ya. Wah, alhamdulillah ya. Jadi dengan mandi itu bisa menurunkan 20-40% kortisolnya. Sehingga kortisolnya ada biomarker yang menandakan bahwa stres tubuhnya itu ada stres. Jadi stresnya berkurang. Jadi ini keuntungan mandi air hangat ya. Dan yang ketiga, keempat, nah, ya, membantu membersihkan kulit. Nah, ini air hangat itu kan melebarkan pori-pori ya, membantu dibersihkan bolot-bolotnya betul ya. Lagi eh, pakainya sabun. Nah, memang harus memilah kulit kita tipe yang kering atau tidak atau yang normal ya. Kalau yang kering itu pakai sabun-sabun yang terlalu keras itu bisa nanti wah, habis mah gatalnya minta ampun ya Allah. Kan itulah dibersihkan dan ini juga bisa dipakai menghilangkan kotoran dan minyak kita kan pakai balsem-balsemnya itu dengan mandi itu bersih ya bersih jadi kulit kita lebih bersih ya itu keuntungan kalau mandi air hangat ya kemudian dapat sasangi karena kalau air hangat dingin dingin juga luar biasa ya jadi biasanya dingin hati dipakai kombinasi dipakai terapi hidroterapi ini nah yang dingin itu mengurangi pembengkakan makanya kalau ada benturan der gitu ya kan rumusnya kan rise ya R res istilahkan I ya I ya kemudian pakai ice ya kemudian C kemudian compression dan elevation ya jadi kalau ada benturan kan gitu pakai rise ya nah dikompres dengan dingin dingin itu apa menghentikan proses peradangan dengan vasokonstruksi dingin itu membuat pembuluh darah itu menyempitnya vasokonstruksi dan mengurangi darah ke situ dengan dikurangi itu bengkaknya berkurang, radanya menurun. Nah ini setelah 24 jam baru diberi hangat sehingga radanya prosesnya bisa cepat hilang ya. Tapi keuntungannya banyak banget dengan pendingin ini trauma-trauma cedera itu akan berhenti dengan dan nyerinya tidak berkembangnya. Ini keuntungan air dingin ini. Jadi bisa pakai kalau air juga di sifatnya dingin ya, disemprot-semprot itu mengurangi dingin, mewangi peradangan vasokonstruksi dengan energi ke situ berkurang dan berkurang radangnya akan tidak berjalan lebih cepat ya. Itu yang ke satu manfaat air dingin ya, mandi air dingin. Nah, mandi air dingin punya manfaat yang kedua itu mempercepat pemulihan otot. Jadi otot-otot yang kena benturan ya, mikotis ini yang pada otot bisa mempercepat kesembuhan. Jadi kalau habis benturan, orang benturan jatuh ya kadang-kadang kan maaf ya kita kan latihan ya latihan apakah latihan mandiri tunggal atau latihan berpasangan dengan entah siapapun dengan apa bela diri atau semacamnya itu ada proses rusak dengan dingin ini mempercepat proses pemulihan otot. Jadi nyerinya berkurang, lelah otot selatan akan hilang ya. Ini keuntungannya kalau mandi. Kan itu kalau kita Bapak Ibu yang sedang tawaf ya atau sa'i itu kalau di sa'i kan itu agak dingin ya kalau pas malam ya. Itu sana airnya kan dingin banget itu
dibasahkan pada air zam-zam yang ada di sekitar SAI itu, apalagi yang lantai 1 ya, berarti dibasahin nyes gitu ya, kayak kelelahnya hilang, nanti jalan saya enak lagi. Sofa marah ini ada tipe pemulihan ototnya bisa cepat sekali, dan ini kami melakukan sejak 2001 ya, waktu saya dengan istri saya di Rohmi itu berhaji, kemudian 2007 sampai sekarang tiap tahun alhamdulillah saya membimbing haji umroh itu juga mendapatkan cara seperti ini. Jamaah saya ajak untuk menyirami dengan air yang dingin karena itu sebagai terapi. Ya itu tapi parsial, lumayan lah ya. Kemudian yang ketiga, mandi air dingin punya keuntungan meningkatkan kewaspadaan dan energi. Apa itu konsentrasi ya. Jadi dingin itu bisa membuat rangsangan saat batu set, nah nggak tekno ya, detak jantung jadi meningkat karena dingin duk 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 duk. Makanya ini dipakai terapi, oh bukan terapi ya. Para leluhur dulu, para yang tuh mandi temburan sungai tengah malam. Wah, itu tetesnya kayak apa itu? Wah, pas pada dingin banget itu, tapi jantung benar sangat kuat. Nah, inilah keuntungannya. Di air dingin paparan merangsang sistem saraf simpatis, meningkatkan detak jantung dan persatuan. Ya ini ya, memberikan dorongan energi dan meningkatkan kewaspadaan mental. Pada orang tangguh mentalnya. Maka saya dipakai untuk terapi-terapi biasanya terapi-terapi atau laku-laku batin pada lansia-lansia atau anak muda, orang muda yang pakai belajar ilmu bela diri, kadang dilatih itu bukan untuk saktinya, tapi mentalnya tangguhnya itu ya. Kemudian yang keempat adalah stimulasi sistem kekebalan tubuh. Jadi dengan mandi dingin itu ternyata beberapa riset menunjukkan bahwa dingin itu memang meningkatkan produksi sel darah putih kita ya, dan itu meningkatkan daya tubuh kita terhadap infeksi dan penyakit. Jadi sel darah putih kita, leukosit yang beraneka ragam jenis pasukannya itu akan meningkat dengan itu. Dan memang hidroterapi oleh para pakar, para dokter, bagi dokter ahli geriatri, ahli rehabilitasi medik, ahli psikiatri, ahli neurologi, itu adalah indikasi untuk menguatkan otot, relaksasi ya, relax, kelenturan, berbagai badan ini ya, rame-rame nih, rame-rame ya, sesang. Nah, sekarang ada sekali yang saya hormati, bagaimana kalau mandi sambil berolahraga dalam air? Wah, ini luar biasa ya. Ini yang teman-teman saya di Bandung, seperti Dokter Vera, sebagai dalam konsultan geriatri juga ya, mengembangkan nenek oma-oma itu diajak mandi. Dia memang ada usaha titik. Kalau di daratan mandi jalannya sulit sekali, begitu di air dia jadi lincah ya. Karena apa? Di dalam air itu ada namanya gaya apung atau benansi ya. Jadi itu punya gaya apung yang mengurangi berat tubuh kita. Para pakar di bidang IFO Fit itu juga demikian ya. Dalam air tubuh kita lebih banyak ringan karena ada daya mendorong ke atas ya, sehingga ringan badan kita, jadi rasanya kaki kita jadi kuat berjalan di ringan. Nah, jadi tekanan pada sendi kita, lutut kita menjadi berkurang secara signifikan. Jadi nyaman. Jadi kalau di daratan jalan sulit, begitu jalan di air lincah. Nah, ini ya, ini sangat bermanfaat untuk apa? Menguatkan otot-otot pada penderita osteoartritis atau dalam bahasa awam pengapuran sendi. Ya, sahabat-sahabat yang saya sayangi, dan karena tekanan pada sendinya yang rusak tadi, eh, sakit kan? Lah dengan di dalam air ada daya apung ke atas sehingga tidak terasa sakit. Yang keuntungannya adalah kekakuannya bisa berkurang, ya. Kekakuannya berkurang, ototnya jadi kuat, dan nanti jangan kaget. Hanya mandi melak jalan, nggak renang, laku aja, jalan aja, jalan depan belakang samping, ototnya jadi kuat ya. Tinggal nanti di darat tuh, aku tahu jadi jalan tuh jadi enteng ya. Iya. Nah ini sahabat Sasangi. Nah sekarang yang kedua ya. Sebentar. Nah, bagaimana mandi atau berolahraga dalam renang, di dalam kolam renang ya. Kolam renang penting, makanya kolam renang tuh ada seksi tertentu untuk para lansia masuk kolam renang. Memang harus pakai pakaian ya, sesuai aturan ya. Kalau kita pengen aturan kita agak bebas supaya kolam renangnya pribadi ya, kita pakai kolam renang yang keamanannya dijaga dan diawasi oleh pakarnya ya. Nah, air sebagai media latihan gerak rendah dampak ya. Latihan gerak rendah dampak karena apa? Orang-orang yang di air itu ada tekanan gaya apung ke atas sehingga bergerak itu jadi enteng. Karena apa? Karena ada apa? Gaya ke atas tadi ya. Ada hidrostatik yang ke atas sehingga berjalan di air, berenang atau gerakan aerobik itu jadi enteng. Keuntungannya otot jadi keras, apalagi nanti di dalam musik. Jadi misalnya
pakai kolam renang yang setinggi perut ya, kakinya jadi aneh itu, apalagi setinggi dada. Tapi keuntungannya banyak banget ya tadi. Nah, setinggi perut atau tinggi di bawah payudara, kita sambil senam-senam, angkat tangan, gerakkan kanan, kiri, depan, belakang, samping, 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 tuh, dua, tiga, sikat di kiri, kiri, kanan, 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 ke depan, ke depan, depan, kanan, kanan, dan sebagainya. Jadi ini sambil kakinya jalan-jalan, tidak harus yang dalam, dan itu tetap diawasi, diawasi yang sehat, yang lebih sehat di dekatnya. Kalau oma, opa, kakek, neneknya kepleset, langsung dipegang, diamankan ya. Dan itu kolamnya nggak usah yang renang, kolamnya nggak usah yang dalam-dalam, memang bukan untuk renang kok, memang untuk bergerak, melatih ototnya. Sehingga otot-otot di sekitar lutut tadi, ada otot gastrocnemius, hamstring, femur, vagus medial, ini jadi terlatih ya. Ini sendi jadi nyaman, dan ini menyebabkan nyaman ototnya, gerakannya tidak memperberat osteoartritisnya. Ini keuntungannya ya. Jadi latihan beban yang tanpa beban yang berlebihan karena dibantu oleh gaya apung tadi ya, gunansi tadi ya. Kemudian yang ketiga, sebentar ya, sebentar ya. Bapak cepat saya. Nah, ini Bapak cepat saya. Maaf ya. Nah, mengurangi nyeri dan kaku sendi. Jadi ternyata mandi atau berolahraga di kolam renang, jalan-jalan, puter-puter, muter-muter ya setengah jam. Ini ternyata membantu. Apalagi ada air yang suhu hangat ya. Itu memang sengaja airnya dihangat tadi, sengaja menyembunyikan di kolam renang tadi pada jam siang memang supaya kulitnya nggak gosong ya, pakai apa ya, sunblock ya, paling nggak 30 SPF-nya ya. Nah, ini membantu mengurangi kaku sendi, meningkatkan aliran darah ke daerah yang terkena. Ya, kena air tadi. Nah, jadi angkat ini. Dari jurnal rheumatologi, ternyata pasien-pasien OA, radang sendi lutut, osteoartritis tadi menjalani hidroterapi ini menurunkan nyeri sampai 20-40% nyerinya itu berkurang yang banyak. Setelah beberapa minggu terapi, tidak hanya sekali ya. Terus seminggu 2-3 kali, terus dilatih. Wah, ini nyerinya berkurang sendiri. Nah, makanya juga latihan perlu ada pelatihnya ya. Nah, kemudian yang keempat, ada peningkatan mobilitas, mobilitas geraknya dan kekuatan ototnya. Jadi, kalau orang-orang di dalam kolam renang dia bermain, berjalan, tidak berenang. Yang udah bisa ya bagus ya, tapi yang nggak bisa berenang nggak apa-apa, hanya main air aja. Ternyata ada latihan isometrik, panjangnya nggak bertambah, tapi mengkencangnya tambah, mengencangkan ya, tanpa sedikit gerakan. Kalau isotonik itu kekencangannya sama, tapi gerakannya ditambahkan ya. Meternya berubah, di gerak tekuk lurus ya. Hen- Rentangkan, tutup buka ya. Ini, dan ternyata orang-orang sambil di dalam kolam renang sambil bergerak ini memperkuat otot-otot di sekitar sendi. Kalau di lutut ya lututnya, kalau tangan di tangannya, di pinggang di pinggangnya. Dan ini ternyata peningkatan mobilitasnya, beberapa riset membuktikan tuh mobilitas jadi gerakan setelah di daratan juga akhirnya bisa itu. Akhirnya jadi jarak bisa berjalan. Dulu nggak bisa berjalannya dengan renang di air setiap seminggu 3 kali, apalagi bisa lebih bagus lagi. Kekuatannya meningkat, rentang geraknya berarti romnya tuh meluas ya, tambah luas. Bisa tambah berapa? 15-30%. Jadi peningkatan mobilitas dan rentang sendinya ya. Bisa betul saya. Kemudian bagaimana manfaat hidroterapi yang berikutnya adalah mengurangi peradangan. Jadi tekanan air ini semacam memijat ya ke seluruh tubuh kita. Dan ini dilatih, makanya para ahli coach-coach itu di bidang apa ya, Ivo Fit itu saya melatih itu, para coach-coach itu melatih dirang sambil bergerak ini, gerakan maju mundur, ternyata ada seolah-olah ada tekanan yang menekan di pinggangnya, di boyoknya, di kakinya, di lututnya, di pahanya. Nah, itu kayak ditekan satu sisi, ditarik, eh, ditekan ke atas, ditekan dari kanan kiri, apalagi kita maaf ya, renangnya sampai selebar leher. Wah, itu efeknya ke jantung, ke paru-paru, ke pinggang, tuh manfaatnya banyak. Soalnya dipijit ya, pijit. Nah, tubuh kita akan melawan. Nah, ini metabolisme kita akan terbakar. Makanya renang ini, maaf, bermain di air ini kalau nanti tidak berat dendam, berat badan turun biasanya. Ya. Asalkan tidak nanti balas dendam lah ya. Ya, makanya pakai yang, makanya ada teknik-teknik tertentu, itu pakai pakai yang low kalori high fiber ya, tapi harus cukup mineral dan airnya ya. Nah, tapi kalau yang tadi belum makan ya makan sih.
Nah ini ya, dengan begitu maka bengkak-bengkak akan berkurang. Ini keuntungan pada inflamasi juga demikian, radang-radang pada yang miositis atau mialgia, artritis itu osteoartritis nanti renang bermain di dalam kolam renang ini menguntungkan, mengenai peradangan yang terkena osteoartritis ini. Jadi sahabat-sahabat sajangi, ini beberapa keuntungan kalau di dalam air kita bergerak ya. Dan kalau kita lihat apanya itu enggak ada rasa nyaman ya, rasa damai, rasa rileks ya, cemasnya berkurang. Jadi orang masuk ke dalam air itu punya keuntungan relaksasi yang meningkat, ada rasa nyaman, damai, ayem gitu ya. Mulai tekan stresnya, nanti kelingan urusan ya stres mana gitu ya. Tapi ini malah enggak mengurangi. Nyerinya pun berkurang dan hidupnya lebih berkualitas. Beberapa jurnal-jurnal menyatakan bahwa orang-orang yang bermain di air ini mengurangi tingkat stres hingga 30-50%. Wah, ini lumayan kan? Banyak banget apa obat-obat tenang ya. Jadi 30-50. Makanya para coach-coach, para pelatih-pelatih, para trainer-trainer itu sangat menguntungkan. Makanya banyak yang sekolah di AIFO Fit, AIFO klinis dan bagus sekali karena bisa menolong orang dengan teknik-teknik olahraga yang bagus bisa mengurangi penderitaan orang tanpa harus pakai obat-obatan. Nah, bagian tentang sauna, sauna itu kan mandi ya, mandi pakai apa ya, uap panas ya. Dan ini Bapak yang saya hormati memang apa manfaatnya? Ya manfaatnya banyak, tapi yang penting jangan lupa persiapannya ya. Sebelum ke sauna harus lupa jangan lupa minum cukup dan mandi dan bilas pakai air hangat supaya nggak kaget ya. Selanjutnya kemudian pakai pakaian yang tipis ya, yang ringan atau pakai handuk saja. Kemudian begitu di dalam sauna, di tempat yang nyaman, waktunya nggak usah lama-lama, cuma pada awal 10 menit aja dulu ya. Nanti bisa. Oh, dulu pasien-pasien saya banyak yang bikin sauna-sauna ini pakai kamar-kamar kecil-kecil ya. Di dekatnya ada kolam lele juga ya. Dia memang sengaja teman saya ini. Memang usahanya itu ya bagus juga ya. Ini tergantung ya. Di tempat yang nyaman semakin tinggi, semakin uapnya makin panas ya. Kemudian relaksasi nyaman, tenangkan, pernafasan dalam panjang, buang, biarkan tubuh ada jangan suhu panas. Nanti apa? Keringatnya banyak banget ya. Ini dikatakan diyakini para para pelaku tren tertentu berarti seolah-olah detox. Iya gitu ya. Nah, setelah keluar itu jangan lupa segera dinginkan dengan pelan-pelan dulu, menggunakan shower dan air hangat dulu, baru benar air dingin. Jangan langsung air dingin ya. Kemudian biar body yang menyempit lagi bisa kenceng ya. Dan istirahat ya nyaman, duduk dulu sampai suhu normal. Kemudian jangan lupa minum ya. Pakai Oralit boleh, bagus ya. Kemudian lupa frekuensinya boleh seminggu sampai 2 kali ya. Yang jelas ini frekuensi berdasarkan kebutuhan dan daya terima tubuh. Jangan lupa sebelum mau sauna konsultasi pada dokter karena pada penyakit tertentu kalau dehidrasi berbahaya ya. Ada gangguan irama jantung apalagi masih kadang-kadang serangan. Kan di sauna kan biasanya kalau yang sauna kecil kita kan satu kamar-kamar ya. Karena nggak ada temannya nggak tahu itu ada apa-apa ya. Yang sedang hamil ya hati-hati ya jangan ya. Ya kemudian dehidrasi hati-hati ya. Dan perhatikan tubuhnya memberikan sinyal apa. Mulai aduh pusing-pusing aduh lu kok ngeliat mau pingsan. Saya pernah waktu haji kemarin 2024 ada sahabat saya jamaah yang di kamar itu kan sana panas banget ya. Suhu itu pada jam berapa 3 pagi udah panas tuh. Suhunya lalu lingkungan udah 38 derajat itu panas tadi. Dia tuh mendadak mau pingsan. Itu saya pegang benar saya bawa ke tenda kemudian membaik ya. Dan ternyata kayak sinkop ya. Jadi sahabat-sahabat saya ini hati-hati ya. Kalau di mandi sauna memang ada risiko-risiko, ada tidak beres, nanti harus segera diwaspadai ya. Memang sauna itu bermanfaat bagi stres, detox ya, kemudian meningkatkan sirkulasi dan perbaikan kesehatan kulit secara umum. Itu sahabat-sahabat saya yang jelas. Kalau mau mandi apa pakai terapi air ini jangan lupa jangan bawa teman ya, jangan sendirian, ada teman, apalagi kita pertama pemula-pemula ya, ada teman yang pengalaman, dan ada baiknya bawa instruktur yang Fit ya, nanti biar ditemani, dia kawal, dan mereka kan bisa renang kalau ada apa-apa, bisa membantu dengan dan sudah terlatih dengan ilmu-ilmu yang cukup ya, termasuk bagaimana kegawatan, ada gangguan jantung, bagaimana kardiopulmoner itu jadi dulu diajari. Saya demikian Mas Wisnu. Bergemi grup ahli geriatri energik
berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli, geriatri yang ahli lansia saat ini, energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami